Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, saya dari Suplipa 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas, yaitu larangan seks bebas dan larangan narkoba. Pengertian seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dalam praktiknya, hal tersebut terjadi antara pasangan satu orang atau dengan berganti-ganti. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, atau bahkan termasuk dalam seks pacaran, seks pranikah, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain atau disebut swinging. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak terbatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian pergaulan bebas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Katono, pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial akibatnya berkembangnya perilaku atau menyimpang. Yang kedua, menurut Santrok, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga tindak kriminal. Yang ketiga, menurut B. Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengingatkan diri dengan aturan-aturan yang baik, undang-undang atau hukum, serta kebiasaan. Di mana pergaulan bebas tersebut, bila tidak segera ditangani, dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timbul masalah dengan keluarga, kehamilan di luar nikah, penyakit kelamin, mendapat stigma buruk dari lingkungan, prestasi di sekolah menurun, cenderung mencoba hal yang baru tanpa memikirkan akibatnya. Cara menanggulangi pergaulan bebas, yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama dan moral dan etika. Nilai-nilai yang perlu kita dalam diri kita selain pendidikan agama, moral, etika dalam keluarga, kerja sama guru, orang tua, masyarakat. Dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat mudah diserap oleh remaja. Yang kedua, penyuluhan pada remaja. Dalam penyuluhan pada remaja perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Semua itu dikemukakan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Kalau gerakan persoalan pergaulan bebas dapat diminimalisir sekecil mungkin, karena keluarga adalah dasar pertama untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. HIV atau AIDS terjadi akibat virus human imunodefiensi virus yang dapat merusak kekebalan tubuh. Munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual, depresi, mempengaruhi perkembangan karakter, terjadi kehamilan di usia muda. Berikut ini adalah refleksi moral yang dapat dilakukan untuk menangkal budaya seks bebas. Yang pertama, hindari lingkungan yang buruk. Lingkungan merupakan area bersosialisasi setelah keluarga. Ketika lingkungan yang digunakan untuk bersosialisasi bukan lingkungan yang baik, maka perilaku menyimpang dapat terjadi. Menjadi pekerjaan orang tualah yang mendidik anaknya supaya dapat mengerti lebih baik buruk suatu perilaku sejak dini. Namun terkadang karena kesibukan orang tua, maka anak tidak mendapat pengawasan dengan baik. Akhirnya banyak dari mereka yang terjerumus dengan pergaulan bebas. Yang kedua, batasi waktu keluar rumah. Waktu untuk bersosialisasi memang penting, namun harus ada aturan dan batas-batasnya. Batas-batasan dan aturan tersebut di dalam keluarga harus dibicarakan dengan seluruh keluarga agar nyaman satu sama lain. Yang ketiga, isi waktu kosong.
Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bersifat positif. Mengisi waktu kosong menghindarkan diri dari sikap bermalas-malasan atau bahkan pergi keluar untuk bergaul sama terjerumus. Yang keempat, jangan salah bergaul. Bagi remaja yang kini pubertas, mereka akan memilih teman yang mengasyikkan daripada yang baik. Walaupun tidak boleh membeda-bedakan teman, tapi ada baiknya apabila memilih teman yang baik untuk masa depan kita. Yang kelima, memperdalam iman. Kuatnya iman dan dekatnya hubungan remaja dengan Tuhannya akan membawa mereka dari dosa-dosa. Semakin banyak kita memperdalam dan memperkuat iman, maka semua ajaran yang menyimpan pun sudah tidak dapat dilakukan. Kuatnya iman inilah yang membawa mereka dari terjumus dari dosa-dosa, tidak mencoba-coba. Masa remaja dipenuhi dengan teka-teki sehingga mengakibatkan rasa ingin tahu besar. Remaja ingin mencoba. Yang kedua, peranan orang tua. Orang tua adalah keluarga, lingkungan terdekat dengan remaja. Pengawasan orang tua dalam perkembangan remaja harus ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perilaku seks bebas, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh media elektronik dan media cetak. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, rendahnya pendidikan moral agama. Yang keempat, minimnya pengetahuan. Yang kelima, perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Yang keenam, memotivasi untuk mewujudkan rasa sayang yang cinta mendominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Yang ketujuh, rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Dampak seks bebas. Seks bebas sering dikatakan sebagai perilaku seks yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, ataupun anal. Berikut ini adalah beberapa jenis IMS yang dapat menyerang perilaku seks bebas. Yang pertama, Chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Yang kedua, sifilis, yaitu penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga, gonore atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, yaitu disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelemahan, mual-mual, sakit perut, muntah, diare, demam. Akan kehamilan, berbagai macam penyakit seksual, depresi mempengaruhi perkembangan karakter, terjadi kehamilan di usia muda. Salah satu yang diatur adalah hubungan seks tanpa pernikahan. Pasal 417 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau didenda kategori 2. Membahas tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, adalah istilah lain diperkenalkan khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah narkoba ataupun NABZA mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama, kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba. Ia adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus yang digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup.
Efeknya yang pertama depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, HIV atau hepatitis C. 5 tips cara mudah menghindari bahaya narkoba bagi remaja. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Isi masa remaja yang antusiasme dengan hobi yang positif. Yang ketiga, jangan melawat nasihat orang tua. Saat Anda terbiasa melawat nasihat orang tua, Anda akan cenderung memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. 4. Laksanakan tuntunan agama. Karena agama merupakan alternatif yang bisa dijadikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, laporkan ke polisian tentang penyalahgunaan narkoba. Laporan bila mengetahui atau mengedar adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.